Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Majelis Jemaat Mata mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita sekalian, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini beribadah dalam rumah tangganya. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita satu di dalam doa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan hadirat-Mu ya Bapa Surgawi, untuk kasih setia Tuhan yang masih terus menaungi kehidupan kami sampai dengan detik ini. Sekalipun kami semua masih tetap berhadapan dengan berbagai bentuk pergumulan, tantangan, terlebih khusus lagi pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami tetap meyakini bahwa kasih setia Tuhan juga tidak akan pernah undur dari kehidupan kami. Dan kasih setia Tuhan itu jugalah yang telah memperkenankan kami untuk ada dalam persekutuan ibadah di rumah tangga kami masing-masing, bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami juga diberi kesempatan untuk berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan membiarkan Roh Kudus-Mu berkarya secara leluasa untuk menerjemahkan firman Tuhan ini dalam konteks kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan pun senang atas apa yang kami perbuat. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan firman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu punya kekuatan, punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi perjalanan kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?"
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan bagi saya dan saudara-saudara. Tentu yang disebut berbahagia adalah kita semua yang secara bersama-sama mendengarkan firman ini, lalu pada akhirnya kita juga mampu melakukan itu dalam sepanjang perjalanan hidup beriman kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Apapun situasi hidup yang kita alami, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu, tema renungan kita pada saat ini adalah bangkit dan menang atas dosa. Sekali lagi, bangkit dan menang atas dosa. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita masih berada di dalam minggu-minggu penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan dalam teks bacaan kita, di situ kita mengikuti bagaimana Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya yang pada waktu itu sedang berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Kalau kita membaca kisah yang sama dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19, di situ diceritakan bahwa Yesus murid-muridnya sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Itu bisa kita lihat pada Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Mengapa murid-murid ini berkumpul di suatu ruangan dalam pintu-pintu yang terkunci? Karena memang mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dalam pikiran murid-murid pada waktu itu, orang-orang Yahudi ini pasti akan mencari murid-murid Yesus. Mereka akan menangkapnya dan juga akan memberikan hukuman mati. Sama seperti yang dialami oleh Yesus yang adalah guru mereka. Karena itulah mereka pun mengadakan satu pertemuan yang sifatnya rahasia. Tidak ada yang tahu. Dan semua pun pintu-pintu itu dalam keadaan terkunci. Jadi dalam suasana hati yang penuh dengan ketakutan, kebimbangan, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri, menampakkan diri kepada semua murid-murid pada saat itu. Dapat dipastikan bahwa mereka tentunya sedang asik-asik berdiskusi atau bercerita tentang segala hal yang berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus yang secara logika mereka belum yakin untuk menerima kebenaran itu.
Dan karena itulah, di tengah-tengah kegalauan mereka, ketakutan mereka, kebimbangan mereka, Yesus pun datang. Di ayatnya yang ke-36, damai sejahtera bagi kamu. Otomatis murid-murid ini pun menjadi terkejut dan ketakutan. Dan mereka menyangka bahwa mereka itu sedang melihat hantu. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-37. Bisa kita mengerti sikap daripada murid-murid ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita juga bisa membayangkan, kalau kita ada di rumah kita dalam keadaan pintu jendela yang terkunci rapat-rapat. Orang asing berdiri di depan kita. Sudah pasti kita akan lari ketakutan. Mungkin satu dengan yang lain dalam rumah itu saling tabrakan. Pintu-pintu juga kita tabrak, dobrak untuk kita lari keluar. Bahkan mungkin juga ada yang pingsan. Kalau seandainya saya ada dalam posisi seperti itu, pasti saya juga akan pingsan. Mungkin juga ada yang tidak pingsan, tapi paling tidak jantungnya itu berdebar-debar saking kagetnya. Jadi kita bisa memaklumi sikap daripada murid-murid pada saat itu, karena memang mereka berada dalam suasana yang benar-benar tegang. Karena itulah Tuhan Yesus pun berkata pada ayatnya yang ke-38, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lalu Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk meraba tangan dan kakinya, untuk membuktikan bahwa yang sedang berdiri di depan mereka ini bukan hantu. Karena hantu itu tidak ada daging dan tulangnya. Itu bisa kita lihat pada ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Dan untuk lebih meyakinkan lagi murid-muridnya, Yesus pun meminta makanan kepada mereka. Dan mereka pun memberikan sepotong ikan goreng. Yesus pun menerima dan memakan di depan mata mereka. Ayat 41 sampai 43. Nah, tindakan Yesus ini ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dan kebangkitan Yesus yang disertai dengan penampakannya itu adalah kebangkitan manusia seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Yesus yang bangkit itu tidak lagi terikat oleh kondisi ruang secara fisik. Tubuh Yesus yang bangkit itu memiliki kualitas spiritual, sebuah tubuh yang dimuliakan dan telah ditransformasi. Sehingga ketika Yesus ingin berjumpa dengan murid-muridnya di mana saja dan dalam keadaan apa saja, sekalipun murid-murid itu berada di suatu ruangan yang tidak ada pintu masuknya, sekalipun pintu dan jendela terkunci rapat, itu tidak akan bisa menghalangi kehadiran Yesus. Karena memang tubuh Yesus yang bangkit itu adalah tubuh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, karena itulah dengan kebangkitan Yesus Kristus yang disertai dengan penampakannya, itu mau membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada murid-murid Yesus pada saat itu, membuktikan pada saya dan saudara-saudara bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, bahkan lebih kepada 500 orang pada saat itu, sesuai dengan kesaksian dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Jadi penampakan Yesus ini merupakan mata rantai dari keseluruhan karya penyelamatan Allah yang tidak terputus bagi manusia.
dan kebangkitan Yesus yang disertai dengan penampakannya ini juga, sebenarnya itu mematahkan berbagai spekulasi, mematahkan tuduhan-tuduhan yang menyudutkan, juga berita-berita bohong yang sudah mulai disebarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang mengatakan bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus. Itu bisa kita lihat pada Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Seandainya saudara-saudara kalau Yesus itu bangkit pada hari ketiga dan langsung naik ke surga dan tidak menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang pada waktu itu, bisa saja orang-orang termasuk saya dan saudara-saudara juga akan berkata bahwa memang Yesus itu tidak bangkit, tetapi justru murid-murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus. Dan ketika kita juga melayani Yesus sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita juga tidak sedang melayani untuk sebuah tujuan yang sia-sia. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus yang ditandai dengan penampakannya itu merupakan puncak karya penyelamatan Allah. Mengapa? Karena Injil itu justru lebih berkuasa dan berkualitas karena adanya kebangkitan Kristus ini. Dan itulah inti pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja. Kebangkitan Yesus Kristus itu juga disebut sebagai puncak karya penyelamatan Allah. Karena kebangkitan Kristus itu juga tidak hanya merupakan bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut, tetapi kebangkitan Kristus itu juga merupakan akses atau pembuka jalan bagi setiap murid-murid Kristus, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Ini yang perlu kita syukuri. Jadi kebangkitan Kristus tidak saja merupakan bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut, tetapi sekaligus juga merupakan akses atau pembuka jalan yang menggiring saya dan saudara-saudara untuk bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Di situ Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu kekasih Kristus, sebagai orang yang telah memperoleh jaminan keselamatan karena kebangkitan Kristus, maka ada sebuah tanggung jawab moral yang juga saya dan saudara-saudara harus lakukan. Untuk bagaimana kita harus siap sedia menjadi saksi Kristus. Kita harus siap sedia menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang karya penyelamatan Allah yang dimulai dari peristiwa kelahiran Kristus, penderitaannya, kematiannya, salib, kebangkitannya, penampakan-penampakannya, sampai pada akhirnya Yesus naik ke surga. Itu yang harus kita beritakan. Dan yang paling utama, bagaimana kita harus siap sedia menjadi saksi Kristus melalui kualitas hidup kita yang tidak lagi tercemar dengan dosa. Karena itulah bangkit dan menang atas dosa yang menjadi tema renungan kita pada saat ini memiliki arti agar kita itu tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keyakinan akan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, serta bagaimana kita harus terus berjuang
agar hidup kita ini tidak lagi dicemari dengan dosa. Kita tidak hanya bisa menerima karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu secara pasif, tetapi ada sebuah tanggung jawab moral yang juga harus kita lakukan. Bagaimana kita tetap menjaga hidup kita ini agar tidak tercemar dengan dosa. Apalagi kita hidup di zaman yang makin menantang pada saat ini. Zaman di mana kebenaran bisa dibelokkan, hukum bisa diputarbalikan, norma dan etika bisa diabaikan. Zaman yang benar-benar sulit. Ditambah lagi dengan pergumulan dunia, pergumulan bangsa, menghadapi pandemi COVID-19, yang semuanya itu dapat saja menggoncangkan iman percaya banyak orang kepada Tuhan yang ia sembah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, kita harus bangkit dan menang di tengah kondisi yang makin menantang ini. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Jadi jika kebangkitan Kristus yang dilaluinya dengan pengorbanan, yaitu penderitaan, salib, kematian, maka kita juga harus bangkitkan nilai pengorbanan itu di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Nilai yang sangat dibutuhkan dalam bangunan kebersamaan, solidaritas di tengah-tengah dunia yang cenderung memikirkan kepentingan dirinya pribadi dan mengabaikan sesama. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang terkena dampak dari virus corona ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan memang pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua lini dalam kehidupan ini. Karena itu kita bersyukur kalau GKS Jemaat Mata bisa melakukan program pelayanan dengan tema GKS Mata Peduli pada hari Jumat kemarin. Ada banyak warga jemaat, ya beberapa kakak dalam jemaat ini yang menjadi sasaran pelayanan ini. Sesungguhnya pelayanan ini, dia itu mengandung satu seruan moral kepada banyak orang, kepada saya dan saudara-saudara, agar kita tetap terus menghidupkan nilai pengorbanan itu, untuk bagaimana kita juga care, peduli dengan orang-orang yang berada di dalam berbagai pergumulan keterpurukan. Jadi bagaimana yang kuat itu bisa menopang yang lemah, yang berkelimpahan itu juga bisa melayani yang berkekurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Nilai pengorbanan inilah yang perlu terus-menerus kita hidupi dalam seluruh gerak hidup kerja dan pelayanan kita. Jika kebangkitan Kristus yang lahir dari pengorbanan itu tidak kita kumandangkan, atau tidak turut bangkit dalam semangat pengorbanan untuk kebersamaan, maka kita akan membuat keadaan tetap sebagaimana adanya tanpa ada satu perubahan. Tetapi jika sebaliknya, maka kita pun akan membuka perubahan-perubahan meskipun harus melewati berbagai proses. Jika kebangkitan Kristus yang dilaluinya melalui penderitaan, salib dan kematian, yang mengumandangkan nilai kerendahan hati untuk keselamatan manusia, maka nilai kerendahan hati ini yang harus terus-menerus kita bangkitkan dalam perjalanan hidup pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dalam relasi dengan banyak orang, juga dalam dunia kerja kita masing-masing.
Kita tahu bahwa kerendahan hati itu akan membuka pintu kebaikan. Tetapi karena ego, prestise, keangkuhan, sombong, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, itu yang membuat banyak orang enggan untuk memiliki sikap rendah hati. Ingatlah, saudara-saudaraku, kita akan kehilangan banyak momentum jika kita enggan, atau kita akan banyak kehilangan momentum kebaikan jika kita enggan untuk memiliki sikap rendah hati. Tetapi kita akan memiliki banyak momentum kebaikan jika kita mau melakukannya. Ini yang perlu kita tindak lanjuti sebagai bentuk pemaknaan kita terhadap kebangkitan Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, Kristus telah bangkit supaya kita juga bangkit. Di tengah-tengah pergumulan dunia yang menakutkan, di mana ada begitu banyak penduduk dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi, sosial dan politik, serta makin merosotnya moral, kiranya kebangkitan Kristus itu dia akan sungguh-sungguh memberikan satu sukacita bagi saya dan saudara-saudara. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, dia berkuasa atas sejarah hidup manusia. Yesus Kristus yang sudah bangkit itu berkuasa membangkitkan kita dalam segala hal. Ia berkuasa membangkitkan kita dari segala keterpurukan kita, dari segala kehancuran kita. Yesus Kristus itu berkuasa mengubah kehidupan kita yang jahat dan menggantikan kehidupan yang lebih bermakna. Yesus Kristus itu dia berkuasa untuk membentuk kehidupan kita yang tanpa kasih menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih. Dan yang paling utama, Yesus Kristus itu berkuasa untuk membebaskan hati kita dari roh-roh dunia dan mengisinya dengan rohnya sendiri. Ini yang perlu kita yakini. Tapi semua itu akan kita alami sepanjang kita tetap hidup taat kepada Allah. Sepanjang kita menuntun kita kepada suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi tepatlah nats pembimbing dari Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita masih terus melanjutkan kehidupan dengan berbagai bentuk realita yang ada di dalamnya. Karena itu dengan firman ini kita diarahkan agar kita mau menjalani hidup ini dengan iman dan tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dan siap sedialah untuk selalu menjadi saksi Kristus yang terus mewartakan dan menyaksikan kasih dan penebusan Kristus kepada banyak orang yang belum percaya. Dan kiranya kebangkitan Kristus ini akan membawa satu perubahan yang radikal, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam tugas dan kerja kita masing-masing, sehingga nama Tuhan benar-benar dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus bukanlah hal yang percuma, karena ia telah bangkit mengalahkan dosa.
Ketika kita mengimani Allah dengan semua karyanya, itu bukanlah hal yang sia-sia. Justru dengan kebangkitannya, kita memperoleh semangat dan sukacita. Bangkitlah, berjuanglah, rayakanlah kemenangan atas dosa, dengan setia melayani Tuhan Allah kita, dengan segala apa yang ada pada kita. Setia menjadi saksi Kristus melalui kualitas hidup kita yang tidak boleh lagi dicemari dengan dosa, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan yang tetap dipuji dan dimuliakan. Karena itu, arahkan seluruh hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dengan mengkidungkan NKB 213. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kita sudah ditebus olehnya. Hidup kudus agar kasih